SD Plus Rahmat merupakan sekolah dasar yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 32A, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri, Kabupaten Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. SD Plus Rahmat berdiri pada tahun 2002 dan mendapatkan peringkat akreditasi A pada tahun 2016. Visi dari SD Plus Rahmat yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan yang menyeluruh dan mengacu pada nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sedangkan misi dari SD Plus Rahmat yaitu yang pertama, membantu mewujudkan generasi soleh-solehah yang ditampilkan dengan akhlak mulia, berintelektual tinggi, menguasai sains dan teknologi, serta emosional yang stabil. Yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran Islam. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Dan yang keenam yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Moto dari SD Plus Rahmat yaitu meluruskan niat, melaksanakan amanat, meraih prestasi, menggapai ridho ilahi. SD Plus Rahmat memiliki 7 keunggulan. Yang pertama, Islamic Full Day School. Yang kedua, sekolah generasi Qurani. Yang ketiga, sekolah ramah anak. Yang keempat, sekolah dengan pelayanan sepenuh hati. Yang kelima, sekolah berkarakter. Yang keenam, sekolah peduli lingkungan dan sosial. Dan yang ketujuh, sekolah literasi. Prestasi siswa baik akademik dan non-akademik tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 74, sedangkan prestasi akademik dan non-akademik siswa selama bulan Juli sampai dengan Oktober berjumlah 167. SD Plus Rahmat memiliki 13 kultur budaya dan lingkungan sekolah Islami. Yang pertama, embun pagi, yaitu penyambutan siswa-siswi di pagi hari sebelum masuk kelas. Yang kedua, 5S plus 1J, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, dan jabat tangan. Yang ketiga, murojaah pagi. Yang keempat, Asmaul Husna. Yang kelima, sholat duha. Yang keenam, mengaji dengan tahfidz metode ummi. Yang ketujuh, imla metode ummi. Yang kedelapan, adab makan dan minum sesuai sunnah. Yang kesembilan, sholat berjamaah dan sholat sunnah rawatib. Yang kesepuluh, cinta kebersihan. Yang kesebelas, gemar membaca. Yang ke-12, peduli sosial. Dan yang ke-13, peduli bencana. Kultur budaya dan lingkungan sekolah Islami pada masa pandemi COVID-19 di SD Plus Rahmat. Yang pertama yaitu memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang ketiga, melakukan cek suhu tubuh sebelum masuk area sekolah. Yang keempat, membawa hand sanitizer sendiri. Yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter selama berada di lingkungan sekolah. Yang keenam, melaksanakan etika batuk selama berada di lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, menggunakan alat tulis, peralatan makan, alat ibadah sendiri selama berada di lingkungan sekolah.
SD Plus Rahmat memiliki 7 SOP pembelajaran daring. Yang pertama, siswa dan ustadz ustazah harus tepat waktu dalam pembelajaran daring. Yang kedua, siswa dan ustadz ustazah harus memakai seragam saat pembelajaran daring. Yang ketiga, siswa tidak berbicara sendiri dengan orang tua dan teman saat pembelajaran daring. Yang keempat, siswa tidak diperbolehkan untuk makan saat pembelajaran daring berlangsung. Yang kelima, siswa tetap tenang saat pembelajaran daring berlangsung. Yang keenam, siswa tidak diperbolehkan mengakhiri dan keluar dari kegiatan pembelajaran tanpa izin dari ustadz, ustazah, pengajar. Yang ketujuh, siswa diperbolehkan untuk bertanya dengan mengangkat tangan jika ada materi yang belum dipahami, serta jika ada yang ingin disampaikan. Pada saat pandemi COVID-19, ekstrakurikuler di SD Plus Rahmat hanya 2 yang dapat dilaksanakan, yaitu ekstrakurikuler lukis dan klub MIPA. Di samping itu, terdapat kelas pengembangan diri saat pandemi. Yang pertama yaitu kelas literasi, yang kedua kelas UKS, yang ketiga kelas motivasi, dan yang keempat kelas life skill. Kelas pengembangan diri ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada hari Sabtu. Rapat yang diselenggarakan di SD Plus Rahmat antara lain rapat sesuai jenjang, yang kedua rapat korbit atau koordinator bidang, yang ketiga rapat bersama, yang keempat rapat kegiatan, yang kelima rapat antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan yang keenam rapat kerja. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dalam pembelajaran di kelas 6A mata pelajaran IPA yang diampu oleh Ustazah Lucy, sangat memperhatikan kebutuhan siswa-siswi kelas 6A. Terbukti bahwa siswa sangat menerima materi yang diberikan oleh Ustazah Lucy. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan penilaian bagaimana cara berpakaian ustadz-ustazah mengajar di kelas, cara berkomunikasi ustadz-ustazah dengan siswa, dan bentuk keteladanan bagi siswa dalam mengajar. Ustazah Lucy dalam berpakaian selalu mengacu pada SOP yang ada di SD Plus Rahmat. Cara berkomunikasi Ustazah Lucy baik dengan siswa ataupun dengan sesama ustadz-ustazah menggunakan bahasa Indonesia dan terkadang menggunakan bahasa Jawa yang halus. Ustazah Lucy selalu memberikan contoh siswa terlebih dahulu sebelum beliau menyuruh siswa untuk melakukan suatu tindakan. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi cara berkomunikasi ustadz-ustazah dengan orang lain berbagai jenjang umur, bahkan tanpa melihat ras, suku, ataupun agama yang dianutnya. Dalam hal berkomunikasi, Ustazah Lucy selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan biasanya juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa tradisional masyarakat Jawa. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan seperti pemahaman tugas, kecekatan bekerja, kreativitas bekerja, ataupun pengambilan keputusan. Pada awal masa mengajar di SD Plus Rahmat, Ustadz-Ustazah diberikan pengenalan terlebih dahulu untuk bekal mengajar di SD Plus Rahmat.
dan diuji di kelas-kelas tertentu selama beberapa hari untuk mengetahui kemampuan dari ustadz-ustazah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ustazah Lucy sangat profesional dan sangat menguasai materi kelas 6 mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Hasil identifikasi karakter peserta didik selama pandemi di kelas 6A. Dari hasil observasi, karakter peserta didik kelas 6A sangat berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada siswa yang aktif dan ada pula siswa yang tidak begitu aktif. Pada saat pengamatan di kelas 6A mata pelajaran IPA yang diampu oleh Ustazah Lucy, siswa sangat berantusias dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terbukti ketika di awal pertemuan Ustazah Lucy memberikan penguatan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Hampir seluruh siswa menjawab pertanyaan dari Ustazah Lucy dengan benar di chat room dalam waktu 15 detik. Tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran daring di kelas 6A. Pada pembelajaran daring di kelas 6A, tingkat partisipasi siswa sangatlah tinggi, walaupun terkadang ada beberapa siswa di kelas 6A yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sinkron dengan berbagai alasan. Alasan yang dominan yaitu adalah karena sinyal, sehingga siswa kesulitan bergabung di Microsoft Teams dan akhirnya terlambat masuk. Tingkat partisipasi siswa di kelas 6A dapat juga dilihat dari penugasan yang diberikan oleh Ustazah Lucy. Mereka selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan. Di awal pertemuan, siswa dan Ustazah Lucy selalu membuat kontrak belajar tentang penugasan yang diberikan, sehingga siswa tidak merasa terbebani dan siswa selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Pengaturan kelas selama pembelajaran daring di kelas 6A. Pada pembelajaran daring di kelas 6A, pengelolaan kelas selama pembelajaran daring bekerja sama dengan orang tua wali murid. Ustazah Lucy meminta bantuan orang tua karena Ustazah Lucy tidak bisa mengontrol dan mengawasi siswa kelas 6A secara langsung, sehingga orang tua memiliki peranan penting dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Problem perilaku peserta didik selama pandemi di kelas 6A. Terdapat beberapa masalah yang dialami siswa di kelas 6A selama pandemi, terutama masalah sinyal. Masalah sinyal tersebut terkadang membuat siswa di kelas 6A telat untuk mengumpulkan tugasnya, seperti filenya yang terlalu besar sehingga ketika mengupload tugas dan sinyalnya jelek, siswa merasa kesulitan. Yang kedua, siswa menjadi terlambat masuk ke dalam pembelajaran sinkron karena sinyalnya yang jelek. Pengembangan potensi peserta didik selama pandemi. Pengembangan potensi peserta didik selama pandemi yaitu membentuk kelas pengembangan diri saat pandemi. Kelas tersebut dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Sabtu. Kelas pengembangan diri saat pandemi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas literasi, yang kedua kelas UKS, yang ketiga kelas motivasi, dan yang keempat kelas life skill. Persiapan pembelajaran daring. Ustazah Lucy menyiapkan media pembelajaran, RPP, dan mengupload PowerPoint, video pembelajaran, rangkuman, dan bank soal terlebih dahulu di Microsoft Teams. Selanjutnya, Ustazah Lucy bergabung ke dalam kelas sinkron pada pukul 7.30 dan Ustazah Lucy menunggu semua siswa kelas 6A bergabung di Microsoft Teams. Kegiatan membuka pembelajaran daring. Setelah semua siswa-siswi kelas 6A bergabung, Ustazah Lucy membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. Setelah itu, Ustazah Lucy meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum belajar.
Setelah membaca doa, Ustazah Lucy mengajak siswa kelas 6A untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. Setelah membaca Asmaul Husna, Ustazah Lucy menyapa siswa satu persatu dan menanyakan kabar siswa sebagai upaya absensi sembari menunggu siswa yang belum bergabung ke dalam Microsoft Teams. Di awal pembelajaran, Ustazah Lucy juga meluangkan sedikit waktu untuk berkonsultasi dengan siswa apakah mereka mempunyai masalah dalam pembelajaran sinkron, apa keluh kesah supaya nantinya ketika kegiatan pembelajaran dimulai, siswa semangat mulai dari awal sampai dengan akhir. Ustazah Lucy juga memberikan motivasi-motivasi kepada siswa. Selanjutnya, Ustazah Lucy menjelaskan seputar materi yang akan dibahas beserta media pembelajaran yang akan digunakan baik berupa PowerPoint, bank soal, video pembelajaran, ataupun rangkuman materi ataupun buku paket yang telah disediakan oleh SD Plus Rahmat. Kegiatan inti pembelajaran daring. Dalam kegiatan ini, Ustazah Lucy menjelaskan materi yang ada di video pembelajaran, PowerPoint, rangkuman materi, buku paket ataupun bank soal yang sudah di-share sebelumnya. Supaya siswa tetap aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, Ustazah Lucy biasanya memanggili siswa yang kelihatannya kurang berantusias supaya mereka juga aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ustazah Lucy juga biasanya memberikan lelucon di sela-sela pembelajaran agar siswa tidak bosan dan kembali aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, Ustazah Lucy melakukan tanya jawab seputar materi yang dibahas pada hari itu. Kegiatan menutup pembelajaran daring. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, Ustazah Lucy bertanya pada siswa-siswi apakah mereka sudah paham semua dengan materi yang dibahas dan bertanya pada siswa-siswi apakah ada yang ditanyakan. Setelah itu, Ustazah Lucy memberikan kesimpulan dari materi yang dibahas pada hari itu. Setelah memberikan kesimpulan, Ustazah Lucy menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu perwakilan untuk memimpin doa, penutup majelis dan Quran Surat Al-Asr. Setelah membaca doa, Ustazah Lucy menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan kalimat penyemangat untuk selalu menjaga kesehatan, mengerjakan tugas yang diberikan, serta jangan lupakan salat pada siswa-siswi. Selanjutnya mengucapkan salam penutup.